Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, gue kembali hadir. Kali ini gue akan mengajak kalian semuanya untuk berlibur ke daerah Labuan Bajo. Dan malam nanti, rencana gue pukul 12 malam, gue akan pergi ke bandara bersama teman-teman. Karena untuk pesawatnya akan terbang pukul setengah 4 pagi. Jadi gue kali ini akan siap-siap menuju ke bandara Soekarno-Hatta. Dan doakan terus teman-teman agar gue sampai tujuan dengan selamat. Jangan lupa like and subscribe channel gue agar gue semakin semangat bikin video. Sampai ketemu nanti di Labuan Bajo. Bye. Setelah menempuh perjalanan dari Jakarta, akhirnya gue transit dahulu di Bandar Udara Internasional Juanda untuk melanjutkan perjalanan akhir di Labuan Bajo. Sempat delay selama 2 jam, akhirnya gue terbang menggunakan pesawat Lion Air pada pukul 9:30. Untuk cuaca hari ini, alhamdulillah sangat cerah. Dan akhirnya gue tiba pukul 11:30 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat datang di Bandar Udara Internasional Komodo. Oke teman-teman, akhirnya gue menginjakan kaki di Labuan Bajo. Sangat indah sekali pemandangan dari kejauhan di surga dunia Indonesia. Karena waktu sudah siang, akhirnya gue langsung lanjut untuk makan siang di kuliner seafood Taman Laut Labuan Bajo. Restoran ini sendiri dibuka mulai pukul 10 pagi sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Dan menu makanannya sendiri ini seperti ikan, kepiting, udang, kerang, dan jenis makanan laut lainnya bisa dinikmati di tempat ini. Restoran ini tidak hanya dilengkapi oleh menu-menu seafood, namun letaknya di ketinggian membuat semua keindahan view pantai Labuan Bajo terlihat jelas dengan mata telanjang dari restoran ini. Gugusan pulau-pulau kecil, kapal-kapal wisata, serta bukit-bukit di Labuan Bajo seperti lukisan hidup yang indah untuk dipandang. Tak sampai di situ, hembusan angin dan alunan musik di tempat ini memberikan tawaran tersendiri untuk dinikmati. Dan pada siang kali ini, gue disajikan menu seafood Nusantara. Setelah kenyang menikmati hidangan seafood dan melihat keindahan laut, akhirnya gue langsung kembali pergi untuk melanjutkan perjalanan gue di Labuan Bajo. Dan siang ini gue langsung menuju ke desa wisata yang ada di Labuan Bajo. Salah satu desa wisata yang sangat terkenal di Labuan Bajo adalah Kampung Melo. Kampung Melo sendiri adalah desa yang letaknya tidak jauh dari Labuan Bajo. Dan di desa ini dihuni oleh 1000 suku asli Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Untuk menuju ke desa ini, kalian bisa menempuh perjalanan sekitar 45 menit dari pusat kota Labuan Bajo. Dan tak perlu cemas, di sepanjang jalan kalian bisa menikmati keindahan alam seperti pantai, lalu bukit-bukit dan gunung-gunung kecil yang ada di Labuan Bajo. Dan tak perlu khawatir juga untuk kondisi jalan di sini karena kondisinya sangat mulus, namun naik turun dan berliku seperti ke arah gunung. Setelah menempuh perjalanan sekitar 70 km dari pusat Labuan Bajo, akhirnya gue tiba di Kampung Melo, Desa Manggarai, Labuan Bajo. Diselimuti awan mendung, gerimis rintik-rintik, serta udara yang sejuk, akhirnya gue disambut layaknya tamu negara di sini. Sambutan adat dari Desa Melo. Satu orang yang leadernya di sini, Pak. Ada Pak. Mana ada? Yang Pak untuk. Ini bilang ayo. Yo.
Sambutan awal di sini dengan cara diminta untuk memegang ayam kampung. Ini melambangkan selamat datang kepada para tamu ya. Terus mungkin sampai di dalam baru jelaskan karena hujan ya. Oke. Bisa foto. Kita langsung masuk ke dalam. Ketika tiba di Kampung Melo, maka akan disajikan tarian khas kampung, yaitu tarian saji. Tarian ini merupakan tarian khas Manggarai, serta orang yang memerankannya merupakan kaum pria asli dari kampung ini. Keramahan masyarakat lokal Kampung Melo pun menjadi nilai tambah tersendiri di sana. Penyambutan terhadap orang yang berkunjung di sana, mereka sangat terbuka, sehingga tak perlu khawatir jika akan bertanya atau sekedar bertegur sapa dengan mereka. Udara sejuk dan gerimis rintik-rintik menyambut kami pada siang hari ini. Kami pun bergegas masuk ke dalam rumah yang telah disiapkan untuk para tamu. Yo, itu betul. Ausangnya stesa. Misalnya kalau melancar di celur tu, pada kat ike main saraman, pada ike tawang orang bakok, limang tasikta, bolong lagi bayi, lengkong lebih cai ceri yang tanah tiba. Tua ko main atau mungkin itu. Le tua ko itu condan kolang atau apa yang mesan seseng laku itu. Tua ko kudu tiba itu betul lagi sangat stesa. Tua ko betul. Ini melambangkan bahwa hari ini Bapak dan Ibu sebagai raja ini melambangkan untuk penerimaan tamu, penghargaan ya. Supaya kita tetap sehat ya. Silakan. Jadi Bapak Ibu tadi di pintu gerbang sudah diterima secara adat. Dan di pintu gerbang tadi diterima dengan ayam putih. Ayam putih itu sebagai simbol ketulusan keikhlasan hati kami menerima Bapak Ibu semua di sini. Dan sampai di dalam rumah ada istilahnya caca. Caca itu artinya melepaskan segala lelah dan beban Bapak Ibu selama dalam perjalanan. Dan kami yakin Bapak Ibu datang ke sini itu melewati udara, laut maupun darat. Dan dalam perjalanan kami yakin Bapak Ibu semua itu merasa capek. Dengan kuak atau sopi ini itu menghilangkan rasa lelah Bapak Ibu selama dalam perjalanan sampai sini, dan Bapak Ibu bisa pulang dengan keadaan yang segar bugar dan lega. Bapak Ibu, sopi ini mengandung alkohol 30-45%. Sopi ini sebagai simbol air. Air itu merupakan sumber kehidupan manusia. Nah, dengan kita minum sopi ini untuk memulihkan rasa capek yang kita rasakan selama perjalanan sampai di tempat ini. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak suka dengan alkohol, maka Bapak Ibu diterima saja. Kita ambil simbol memberi dan menerima, karena setiap orang yang datang ke sini kami menganggap keluarga. Dan sekalipun nanti Bapak Ibu sudah kembali beraktivitas ke tempatnya masing-masing, kami menganggap Bapak Ibu semua ini adalah keluarga kami yang sedang merantau. Kami pun disuguhkan sopi atau tuak lokal dari pohon aren dan pinang sirih. Penjamuan tuak lokal ini merupakan bentuk penghormatan warga kepada para wisatawan yang datang berlibur ke desa mereka. Sebagai tradisi yang sudah dilakukan secara turun-menurun, tujuannya untuk menghilangkan rasa lelah, menjalin keakraban, dan sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu. Oke teman-teman, kali ini kita akan lihat tarian caci di Sukadat, Desa Melo. Ini adalah tempat untuk melihat tarian caci, dan gua akan lihat dari atas ini teman-teman. Ada tapi Di sini kita akan dimanjakan berbagai macam tarian. Salah satunya adalah tarian caci. Tarian caci ini memiliki nilai filosofis, yakni sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan sebagai Sang Pencipta alam.
sini. Tarian ini memiliki fungsi dan makna tersendiri. Maka dari itulah perlu melestarikan jenis kebudayaan ini untuk mewariskan ke generasi yang akan datang. Dan disambut juga oleh minuman kopi. Mantap. Kesenian tarian caci mempunyai bentuk musik yang sederhana, akan tetapi mempunyai unsur musik yang kuat. Tarian caci juga mempunyai gerak tari, syair, dan lagu-lagu khusus yang tidak dimainkan kesenian lain. Keunikan kombinasi alat musik yang dipakai dalam tarian caci seperti gong dan gendang, serta selah. Nah, ini sesi terakhir. Siapa dikasih kepercayaan itu belajar. Bagus, kontennya bagus nih. Kita yang Ini tarian caci ini diminta untuk mencambuk, teman-teman. Dan pesertanya adalah teman-teman gua, teman-teman. Sangat meriah tariannya.
tarian caci di Desa Melau, teman-teman. Seperti inilah proses adatnya. Ada. Ini gue potong bang. Ada punya. Di sini kita akan ditunjukkan kesenian lain seperti tarian Akomafo, tarian Tetek Alu, dan tarian Sanda.
ya udah kehabisan. Atau udah bukan dia. Teriaknya di sini, Pak. Lurus gitu doang. Iya bener. Tuh kan beneran. Ini tarian selanjutnya yaitu tarian halu, teman-teman. Hujan. Air itu ya. Mungkin Bapak Ibu ada mau coba, silakan. Akhirnya, gue memberanikan diri untuk mencoba tarian tetek alu. Tarian ini bisa juga disebut permainan tradisional yang dimainkan oleh sekelompok orang, biasanya berjumlah 8 orang. Cara memainkannya adalah dengan bergerak di antara bila-bila bambu yang digerakkan dengan cepat. Dibutuhkan keterampilan dan konsentrasi tinggi bagi penari agar kaki tidak terjepit pada bilah bambu. Tarian ini pun biasa dimainkan pada bulan purnama tiba. Kali ini kita sudah menikmati berbagai macam tarian adat di Desa Melo di daerah Lambuat Bajo, teman-teman. Dan setelah ini
Gua akan lanjut keliling. Saksikan terus video gua. Setelah melihat berbagai macam tarian adat di sini, akhirnya gue langsung menuju ke pusat souvenir di Labuan Bajo. Tempatnya berada di depan Bandar Udara Internasional Komodo, namanya adalah Kado Bajo. Terdiri dari 2 lantai dengan ruangan yang luas, sehingga para pengunjung dapat berkeliling dan mencari souvenir yang cocok. Di lantai 1, tersedia banyak produk yang dijual, seperti baju, kain tenun dari seluruh daerah di NTT, kain-kain etnis lainnya, handicraft, sampai makanan seperti kacang, kopi, tersedia di Kado Bajo. Sedangkan di lantai 2, layaknya butik berkelas yang menjual produk fashion. Setelah muter ke sana ke sini, akhirnya gua pun membeli produk di sini. Hanya 15 menit dari pusat oleh-oleh, akhirnya gua melepas lelah di Hotel Bintang 5 yaitu Ayana Komodo Resort. Sebagai resort bintang 5 pertama dan satu-satunya di Pantai Wacicu, Labuan Bajo, Ayana Komodo Resort menawarkan akomodasi dengan fasilitas dan layanan modern di tengah-tengah indahnya laut, pulau-pulau hijau, dan teriknya sinar matahari Nusa Tenggara Timur. Kalian akan terkagum-kagum dengan bangunan hotel ini. Biasanya untuk lobi hotel berada di bagian bawah, kemudian kamar berada di bagian atas. Justru di Ayana Komodo Resort, lobi hotel berada di bagian atas. Di lantai bawah terletak kamar-kamar dan fasilitas lainnya. Sambil duduk di lobi, ditemani semilir angin, kalian juga bisa menatap pulau Kukusan di seberang hotel. Birunya laut dengan kapal-kapal yang berlabuh dan pulau-pulau lain, sehingga semakin menambah kekaguman alam keindahan Labuan Bajo. Hotel seluas 1,4 hektar dengan 205 kamar yang seluruhnya menghadap ke pantai. Oke teman-teman, kali ini gue ingin review sedikit penginapan gue di Hotel Ayana. Di sini gue ada 3 tempat tidur ya, dan di sini gue bareng teman-teman. Ini untuk hotelnya sendiri sangat keren ya, tentunya fasilitasnya sangat lengkap. Di sini lampunya juga sangat estetik, TV-nya juga gede banget teman-teman. Bisa kita lihat, lemarinya juga gede. Dan di sini ada meja belajar, cukup unik untuk meja belajarnya. Ini untuk tempat bersantai, memang hotel mewah ya teman-teman. Dan gue tunjukin lagi tempat spot berfoto di sini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di depan sini banyak pulau-pulau di Labuan Bajo, tentunya sangat indah ya, keren.
Keren banget teman-teman. Di sini gua nginep 2 hari ya. Tentunya keren banget. Tapi bukan luasnya kamar dan fasilitasnya yang menggoda gua, melainkan jendela lebar yang tersedia yang menawarkan pemandangan indahnya sepotong senja di bumi Flores hanya dari dalam kamar saja. Dan di sini gua sore hari baru nyampe hotel, jadi gua langsung mandi untuk siap-siap sholat, lanjut untuk aktivitas lain nantinya. Saksikan terus video gua teman-teman. Jangan lupa subscribe and like channel gua. Thank you. Setelah bermalam di sini, Ayana pun sudah menyiapkan sarapan bagi para tamu dengan tema alam terbuka. Menu-menu yang disajikan pun juga sangat beragam, bukan hanya masakan tradisional Indonesia, ada pula seafood yang lezat dan masakan internasional. Pengunjung pun tak perlu bingung jika makan di restoran ini. Restoran dan bar ini sangat mewah dan berkelas karena letaknya di pantai yang tenang dengan pemandangan laut Flores yang mempesona. Sedikit nasi goreng berteman telur mata sapi dan ayam serta buah pir sangat cukup untuk memulai hari terakhir di sini. Fasilitas lain di sini ada fitness center, untuk tempatnya sendiri sangat bagus dan peralatannya juga sangat komplit, tentunya dengan view pemandangan hamparan laut di Labuan Bajo. Tak cukup sampai di situ. Di sini pun tersedia kolam renang dengan model outdoor yang sangat keren, karena langsung menghadap ke pantai Wacicu, Labuan Bajo. Didesain khusus untuk berjemur, bersantai, dan merasakan ketenangan. Tidak ada yang lebih menyenangkan dan menghabiskan waktu bersantai di bawah payung yang teduh di tepi kolam renang. Dan ketika gua membalikan badan ke arah depan hotel, nampak dermaga yang sangat panjang. Dermaga sepanjang 250 meter merupakan tempat yang tepat untuk bersantap dan menjelajahi dunia bawah laut. Pagi ini gua akan coba untuk jalan ke jembatan di Hotel Ayana. Banyak perahu bersandar di pinggir pulau karena berhubung udah siang, jadi cuacanya sangat panas. Di ujung dermaga, sebuah kolam dan beberapa kursi berjemur siap menyambut tamu yang ingin menikmati laut lebih dekat lagi. Jembatannya sangat panjang dan kita bisa lihat lautnya juga bening banget, biru. Di sana juga kelihatan banget Hotel Ayana Resorts di Labuan Bajo. Langsung menghadap ke sini ya, teman-teman. Ini adalah spot foto terbaik bagi kalian yang staycation ataupun liburan di Labuan Bajo tentunya. Kalian bisa menikmati pemandangan laut. Suasananya juga cukup cerah.
Ini juga ada yang lagi di foto. Kita bisa lihat di bawah rumput lautnya, teman-teman. Sebelah sana juga but-butnya banyak banget. Sini juga ada kapal. Oh, ada ikannya, teman-teman. Oh, ikannya. Pak, ini ikan apa, Pak? Teri, Pak. Oh, teri ya. Ikan teri nih. Inggris itu. Nah, ada ikan cucut. Ikan cucut tuh. Kalian juga dapat menikmati perjalanan dengan kapal pinisi yang eksklusif atau sekedar menikmati pemandangan laut yang spektakuler di Labuan Bajo. Karena matahari sudah meninggi, akhirnya gua pun bergegas pulang ke hotel untuk mengakhiri perjalanan gua di Labuan Bajo. Teman-teman, berhubung waktunya sudah siang dan gue siap-siap untuk balik lagi ke Jakarta. Liburan telah usai, teman-teman. Ini adalah surga dunia di Indonesia. Saksikan terus, teman-teman, video gue selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe channel gue agar gue semakin semangat bikin video. Thank you. Usai sudah perjalanan gua di surga dunia Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya.